Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak, siswa siswi soleh soleha kelas 6. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan penilaian ujian praktek semester untuk mata pelajaran TIK. Nah, tugasnya seperti apa? Nah, silakan Ananda simak video pembelajaran berikut ini. Kita awali dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tugas praktek, untuk ujian praktek kali ini, tugasnya adalah Ananda membuat sebuah poster sederhana menggunakan Microsoft Office PowerPoint atau menggunakan PowerPoint. Kalau di buku, itu tugasnya adalah membuat poster tentang pedoman bermedia sosial. Tapi kali ini kita tidak akan membuat poster tentang pedoman bermedia sosial seperti yang ada di buku, tapi kita akan membuat sebuah poster sederhana yang isinya adalah kata-kata bijak, ya, yang isinya adalah kata-kata bijak Islam. Nah, yang nanti akan kita buat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian nanti Bapak harapkan Ananda membuat tugasnya sebagus mungkin supaya nanti nilainya juga bagus. Ananda bisa melakukan modifikasi atau mengedit sendiri, memilih warna, kemudian memilih teks yang akan digunakan. Tapi kalau misalnya Ananda tidak bisa, boleh mengikuti saja apa yang Bapak buat. Kemudian untuk teksnya atau kata-kata yang akan diketik itu Ananda boleh pilih, boleh cari di internet misalnya, boleh dicari, atau meniru yang membuat seperti yang Bapak saja, itu juga boleh. Yang pertama, kita langsung masuk kepada langkah kerjanya. Ananda silakan perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita klik menu Start. Kemudian kita pilih PowerPoint. Nah, di sini Bapak menggunakan PowerPoint 2013. Yang pertama kita klik di sini blank presentation. Nah, sekarang kita sudah berada di lembar kerja atau di halaman PowerPoint. Nah, Bapak rasa Ananda sudah bisa menggunakan PowerPoint karena sudah kelas 6. Nah, jadi nanti tinggal memperhatikan saja langkah-langkah yang Bapak kerjakan. Yang pertama, kita akan mengganti terlebih dahulu ukuran kertasnya atau ukuran slide-nya ini. Kita akan ganti. Caranya adalah kalau di sini letaknya di bagian desain. Nah, di bagian desain kemudian kita pilih slide size. Dan di sini kita pilih custom slide size. Nah, nanti muncul menu seperti ini. Di sini kita akan menggunakan ukuran yang kita buat sendiri. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih custom. Nah, ingat kita pilih custom. Nah, di sini sudah ada angkanya di sini width. Nah, width ini lebarnya ya. Kemudian ini isinya adalah 10,417 in. Kemudian tingginya 7,917 in. Ini akan kita ganti. Untuk lebarnya di sini di bagian width ini kita isi menjadi 9. Nah, di sini Ananda bisa, maksud Bapak ini kita isi menjadi 7 ya, 7 kita turunkan. Kita turunkan sampai angka 7. Nah, setelah itu kita akan ganti pada bagian height ini. Pada bagian tingginya kita ganti menjadi 9. Nah, ini kita naikkan menjadi 9 pas. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian orientationnya ini kita pilihnya portrait. Nah, portrait kedua-duanya kita pilihnya portrait. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Anda pilih saja maximize. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menghapus tempat mengetik teks ini. Kita akan hapus text boxnya ini. Caranya adalah Ananda letakkan mouse-nya di sini, atau kita klik menu home, kemudian di sini di bagian layout kita klik layout, kemudian kita pilihnya blank ya, geser ke bawah, kemudian kita pilih blank.
Nah, sekarang kita sudah selesai mengosongkan lembar PowerPoint atau lembar kertasnya. Selanjutnya kita akan mengganti warna background dari slide ini. Caranya kita masih klik pada menu desain. Nah, di sini ada format background. Kalau tidak ada di sini, Anda bisa lakukan klik kanan di sini. Klik kanan kemudian pilih format background. Nah, di sini. Ingat ya, Nak, klik kanan kemudian pilih format background, kita klik. Nah, nanti akan muncul menu format backgroundnya di sini. Ini ada solid file, gradient, picture, kemudian pattern, fill. Nah, di sini kita pilih yang solid saja. Kemudian untuk warnanya kita klik di tanda panah ini dan kita ganti. Kita akan menggunakan warna yang kita custom sendiri. Nah, kita pilih more colors. Nah, muncul menu seperti ini. Ananda klik di bagian custom. Nah, di sini. Nah, selanjutnya Ananda isikan pada bagian ini. Nah, di bagian red ini kita isi dengan angka. Yang pertama di sini di atas kita klik. Kemudian kita hapus. Kita isi dengan 185. Kemudian pada bagian green kita hapus juga, kita klik di sini. Kemudian kita hapus. Kita ganti dengan 14. Kemudian pada bagian blue kita klik lagi di sini. Kita hapus lagi dan kita pilih 8. Kita masukkan angka 81. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah warna yang diperoleh dari angka yang kita masukkan ini. Jadi angkanya ini rednya 185, kemudian greennya 14, kemudian blue-nya 81. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah merubah backgroundnya. Selanjutnya kita akan menambahkan teks ke dalam lembar ini. Caranya kita klik kembali ke menu home. Kemudian kita akan tambahkan teks. Nah, kita tambahkan teksnya menggunakan text box ya. Kita klik menu insert. Kemudian kita pilih text box. Nah, kita klik. Setelah itu kita klik di bagian tempat kita ingin mengetik, misalnya di sini. Nah, sebelum kita mengetik, ada pengaturan huruf yang harus kita ganti. Yang pertama, hurufnya kita ganti menjadi, di sini Bapak akan menggunakan huruf dengan jenis Aharoni ini. Nah, ini misalnya. Bapak klik. Kemudian untuk ukurannya kita ganti di bagian font size di sini. Kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih angka 60. Kemudian untuk warnanya kita pilih warna putih. Di bagian sini, di bagian font color, di bagian warna hurufnya, kita klik tanda panah, kemudian kita pilih warna putih. Kita klik. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan teks yang akan kita masukkan ke poster kita ini. Nah, teks Bapak akan memasukkan teks seperti ini. Kita akan gunakan huruf besar, kita tekan tombol caps lock sekali, kemudian kita ketik bukanlah. Nah, ini teks yang pertama. Nah, kita geser ke atas. Cara menggesernya, nah, Ananda paskan mouse-nya di sini sampai muncul tanda panah arahnya 4. Nah, kita klik. Nah, baru bisa kita geser. Klik, tahan, dan kita geser. Nah, nanti pengaturannya, ini pengaturan paragrafnya, kita pilih center. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan teks yang lain dengan cara mengcopy teks yang sudah kita buat ini. Jadi teks bukanlah ini akan kita copy. Caranya, pastikan ini dalam keadaan kita klik. Nah, kayak gini ya, Nak. Kita klik di sini. Nah, ini kan belum bisa di copy kalau seperti ini. Kita klik pada bagian garis putus-putusnya seperti ini sampai muncul mouse-nya seperti ini, kita klik. Nah, ini dalam keadaan seperti ini kan semua garisnya sudah kelihatan menyatu nih. Nah, dalam posisi seperti ini baru kita bisa melakukan copy. Nah, cara mengkopinya adalah Ananda tinggal menekan tombol CTRL ditambah tombol D. Jadi pencet tombol CTRL terlebih dahulu. Tombol CTRL-nya ditahan, kemudian ditekan tombol D.
Nah, tombol CTRL itu letaknya di keyboard di bagian kiri bawah. Nah, Ananda tahan itu, kemudian tekan tombol D. Nah, nanti dia akan langsung menduplikat teks yang sudah kita ketik semula. Nah, tinggal digeser. Cara menggesernya sama kayak tadi. Nah, kemudian pada bagian kedua, di sini kita akan ganti teksnya. Caranya adalah kita klik di sini. Nah, kita klik di bagian paling ujung teksnya, kita hapus dengan menggunakan tombol backspace atau tombol yang biasa kita gunakan untuk menghapus huruf. Kata kedua adalah kesabaran. Nah, tinggal Ananda sejajarkan. Nah, di sini Bapak mensejajarkannya ke bagian pinggirnya. Nah, di sini. Kita akan geser. Ini boleh diatur. Nanti kita boleh mengaturnya sendiri, letaknya inginnya pasnya di mana. Nah, cara menggesernya Anda tinggal klik ini di bagian sini, kemudian gunakan tanda panah yang ada di keyboardnya untuk menggeser. Nah, itu bisa dilakukan selain menggunakan mouse. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi teksnya. Ini ada berapa baris lagi? Ada 6 baris lagi yang akan kita tambahkan. Baris selanjutnya kita akan menambahkan teksnya dengan jenis huruf yang berbeda, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan jenis huruf Calibri dengan ukuran 36. Tapi sebelumnya kita klik lagi menu Insert, kemudian kita pilih lagi text box. Kemudian kita klik di sini. Nah, kita ganti tulisannya menjadi Calibri. Di sini Bapak klik. Nah, di sini sudah ada Calibri. Kemudian ukuran tulisannya kita gunakan 36. Nah, setelah selesai kita langsung mengetik. Nah, ini hurufnya masih huruf besar. Kita nonaktifkan huruf besarnya dengan cara mengklik atau menekan tombol caps lock sekali. Nah, sudah. Untuk warnanya kita akan ganti warnanya menjadi warna kuning. Nah, Anda klik di sini di bagian font color. Kita klik. Kemudian kita gunakan warna kuning. Nah, ini warna yellow. Nanti Anda boleh gunakan warna yang lain kalau warnanya dirasa sesuai. Bapak klik ini. Kemudian kita ketik jika masih. Nah, teksnya jika masih. Nah, ini Bapak akan geser ke atas. Kita klik, geser ke sini. Nah, kita akan copy teks ini. Kita tekan lagi tombol Ctrl D, ingat ya, dalam keadaan ininya diklik seperti ini, diklik. Nah, baru kita tekan tombol Ctrl D. Nah, kita geser dia ke bawah. Nah, kita klik lagi di sini, kemudian kita hapus. Caranya sama seperti yang tadi. Ini teksnya mempunyai batas. Nah, sekarang sudah kita atur. Nah, sekarang kita sudah punya 4 baris teks, yang 2 baris di atas warna putih, kemudian yang 2 baris di bawah warna kuning, dengan 2 jenis huruf yang berbeda. Jadi maksimal kita menggunakan 2 jenis huruf yang berbeda. Ananda nanti boleh menggunakan jenis huruf yang lain yang menurut Ananda itu hurufnya bagus, ya. Selanjutnya, kita akan menambahkan lagi 4 baris lagi di sini. Nah, teks yang di sini kita akan copy saja dari teks yang di atas ini. Caranya kita klik di sini. Kemudian kita letakkan mouse-nya di sini. Kemudian kita klik. Nah, selanjutnya kita tekan tombol Ctrl D kembali. Tahan tombol CTRL, kemudian tekan tombol D sekali. Nah, sekarang kita tarik. Nah, kita letakkan di sini. Nah, teksnya memang seperti ini ya, katanya memang bukanlah. Nah, selanjutnya kita copy lagi ini, kita klik lagi, kemudian kita tekan lagi tombol Ctrl D. Nah, dia lari ke bawah, kita geser ke atas. Nah, di sini kita ganti teksnya, kita klik di sini, kemudian kita hapus, kita ganti dengan keikhlasan. Nah, ini dia huruf kecil ya. Kita tekan lagi tombol caps lock untuk memperbesar hurufnya, untuk menjadikan dia huruf besar.
isinya keikhlasan. Nah, nanti Anda tinggal klik di sini. Nah, kemudian kita geser menggunakan tanda panah. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal menambahkan 2 baris lagi yang teksnya mirip dengan teks jika masih mempunyai batas. Nah, jadi kita tinggal mengopi dari sini. Karena jenis tulisannya kita gunakan tulisan yang sama dengan ini. Kita klik di sini. Nah, teksnya sudah aktif. Kita klik pada bagian garis putus-putusnya. Kita klik. Kemudian kita tekan tombol Ctrl D. Nah, kita geser. Kita letakkan mouse-nya di sini. Kemudian kita geser ke bawah. Ini teksnya kita ganti. Kita klik di sini. Kemudian kita hapus. Oh, Bapak salah. Teksnya memang ini ya. Nah, jadi nggak usah dihapus. Teksnya jika masih, kemudian yang di bawahnya kita klik lagi ini untuk kita copy. Kita klik seperti ini. Nah, kita tekan tombol Ctrl D. Nah, kita geser lagi. Kemudian kita hapus, kita klik di sini. Kita hapus, kita ganti menjadi merasa. Nah, ini hurufnya huruf besar ya, Nak. Kita hapus. Kita tekan tombol caps lock kembali. Jadi fungsi tombol caps lock itu adalah untuk mengaktifkan huruf besar. Ketika sudah aktif, ditekan sekali lagi maka huruf besarnya akan nonaktif. Merasa sakit. Nah, jadi teksnya adalah ini. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, bukanlah keikhlasan jika masih merasa sakit. Nah, seperti ini teksnya. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, sekarang kita perhatikan apakah teksnya ini sudah letaknya sudah sejajar atau sudah rapi. Kalau misalnya belum rapi, kita bisa rapikan dengan cara Anda bisa memperbesar ini tampilan layarnya di bagian sini. Nah, di bagian zoom ini. Bisa klik tombol ini, zoom in-nya, tanda tambah ini untuk memperbesar. Nah, kemudian kita geser ini ke atas. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di bagian garis putus-putusnya. Kemudian kita geser menggunakan tanda panah. Nah, ini supaya pergerakannya tidak terlalu jauh. Nah, kemudian kita perhatikan ini rasanya terlalu ke bawah. Nah, kita naikkan ini teks yang jika masih ini. Kita klik di sini. Jadi nanti Anda tinggal mengatur-ngaturnya saja. Kemudian pada bagian mempunyai batas kita klik lagi dan kita klik pada bagian garis putus-putusnya supaya bisa digeser. Nah, kita geser menggunakan tanda panah. Nah, selanjutnya kata yang bukanlah keikhlasan ini juga kita naikkan. Kita klik di sini. Kemudian kita klik pada bagian garis putus-putusnya, kita klik sekali. Kemudian kita geser menggunakan tanda panah di keyboard. Ada tanda panah yang arahnya atas bawah kiri kanan. Nah, gunakan tanda panah itu. Selanjutnya kata keikhlasan kita geser, caranya sama. Kita klik kata keikhlasannya, kemudian kita klik di garis putus-putusnya sekali, kemudian kita geser ke atas. Nah, sudah selesai. Nah, bagian yang terakhir ini jika masih merasa sakit ini juga kita akan naikkan. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di bagian garis putus-putusnya. Kita geser lagi ke atas. Kemudian kita klik lagi di bagian baris terakhir di kata merasa sakit. Kita klik di sini, kemudian kita klik di bagian garis putus-putusnya. Kita geser lagi ke atas. Nah, jika sudah pas, jika dirasa sudah pas, Anda tinggal klik di luar area teksnya di sini. Nah, kita perhatikan ke atas apakah dia sudah sejajar semuanya. Kalau dirasa sudah rapi atau sudah pas, selanjutnya kita akan menambahkan shapes ke gambar kita ini atau ke kertas kita ini. Kita perkecil terlebih dahulu. Kita klik zoom out. Nah, sudah. Kemudian kita klik menu insert. Kemudian kita pilih shapes. Nah, di sini Bapak akan menggunakan shapes-nya frame. Nah, shapes frame ini Bapak klik, kemudian Bapak akan gambarkan dari sudut atas sampai sudut bawah.
Nah, cara menggambarkan shape itu Ananda tinggal letakkan mouse-nya di atas. Nah, sampai ke bawah. Supaya lebih mudah kita perkecil lagi zoom out-nya supaya kelihatan satu halaman seperti ini. Nah, ini Bapak sudah masukkan di sini shape-nya berupa frame atau berupa bingkai. Sekarang kita akan perkecil ini, kita klik pada titik yang kuning ini, kita klik kemudian tahan, tarik. Ya, klik, ditahan dan ditarik ke pinggir supaya dia mengecil. Nanti Ananda boleh sesuaikan dengan ukurannya masing-masing. Jika sudah, kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita akan mengganti warna shape-nya. Di bagian format, nah di sini, kemudian di bagian shape fill kita klik shape fill. Kemudian kita pilih warna putih. Nah, yang pertama. Nah, sekarang kita sudah klik warna putih. Kemudian bagian shape outline, kita klik shape outline. Kemudian kita pilih no outline. Kemudian untuk bagian shape effect, di sini Ananda bisa menggunakan shape effect-nya. Tinggal diklik dan dipilih di bagian sini atau ini. Nah, Bapak menggunakan yang bagian shadow ini. Misalnya yang ini. Nanti boleh dipilih ya. Pilih salah satu misalnya ini. Nah, jika sudah selesai, nah sekarang kita sudah selesai membuat teksnya. Kita akan menambahkan shape lagi di sini untuk memperindah ini, mempercantiknya. Kita klik lagi menu insert, kemudian kita klik lagi shapes. Nah, di sini Bapak akan menggunakan shapes yang ini, half frame. Ya, jadi frame-nya setengah. Bapak klik ini, kemudian Bapak akan gambarkan di sini. Klik, tahan dan tarik. Jika sudah dirasa pas, lepaskan. Nah, kita akan perkecil ini, garisnya ini, shape-nya. Kita letakkan mouse-nya di titik kuning ini. Nah, sampai tanda panahnya berubah seperti ini. Kemudian kita klik, tahan dan kita tarik ke kiri. Nah, seperti itu pula kita lakukan pada titik kuning yang di bawah ini. Kita letakkan mouse-nya di sini sampai tanda panahnya berubah menjadi warna putih. Kita klik, tahan dan kita tarik ke atas. Jika sudah, kita lepaskan. Nah, untuk warnanya kita ganti di bagian menu format, kemudian di bagian shape fill, kita pilih shape fill, kita pilih warna putih. Nah, kemudian di bagian shape outline, kita klik shape outline, kita pilih no outline. Nah, sekarang kita sudah selesai menambahkan shape di sini. Ini bisa kita pindahkan ke bawah, kita buat dua buah di sini. Caranya adalah Ananda klik shape-nya seperti ini. Kemudian tekan tombol Ctrl D seperti kita mengcopy teks tadi. Nah, sekarang kita geser dia ke bawah. Kita klik, tahan dan tarik ke bawah. Ke sini. Kemudian kita putar. Letakkan mouse-nya di sini sampai muncul tanda lingkaran seperti ini. Kita klik, tahan dan kita putar. Nah, kita klik, tahan dan kita putar. Nah, jika sudah pas, kita lepaskan dan kita geser menggunakan tanda panah. Kita geser ke atas. Nah, jika sudah pas, kita klik di luar area ini. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat posternya. Jika Ananda ingin menambahkan shape lagi di sini, misalnya shape lingkaran atau shape yang lainnya, nanti boleh Ananda tambahkan ya. Ini Bapak akan menambahkan di sini terakhir tanda kutip. Kita klik menu insert, kemudian kita klik text box dan kita klik di sini. Nah, ini kita ganti jenis tulisannya menjadi Aharoni ini. Kita klik, kemudian ukurannya kita ganti menjadi 40 misalnya. Kita klik. Nah, kemudian kita ketik tanda kutipnya. Caranya adalah Ananda tahan tombol shift, kemudian tekan tombol tanda kutipnya sekali. Letaknya di sebelah tombol enter. Nah, yang di sebelah tombol enter. Jadi tahan tombol shift, kemudian kita tekan tombol untuk membuat tanda kutipnya sekali. Nah, sudah selesai. Kita klik tanda garis putus-putusnya untuk menggesernya. Nah, kita geser ke sini. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kita klik font colornya, kita pilih warna putih. Nah, kita akan copy ini dan kita
pindahkan ke bawah. Kita klik ini. Nah, kemudian kita tekan tombol Ctrl D, kita geser ke bawah. Nah, jika sudah selesai, kita klik di luar area ini. Nah, ini kita hanya menggunakan satu warna untuk membuat posternya. Kalau membuat dengan dua warna, kita juga bisa membuatnya, tapi butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah, sampai di sini saja, nanti tugas Ananda sudah selesai. Dan yang terakhir, Anda harus menambahkan nama di sini. Bapak lupa. Kita klik lagi menu Insert, kemudian kita pilih Text Box. Nah, kita tinggal klik di sini. Nah, ukuran untuk teks namanya itu kita ganti jenis tulisannya. Anda boleh ganti nanti, atau boleh tulisannya itu saja juga boleh. Misalnya Bapak menggunakan tulisan, kita pakai Calibri saja. Kemudian ukuran tulisannya tidak apa-apa 18 ya. Nanti di sini diketik nama. Sebelum mengetiknya kita ganti warnanya menjadi putih. Kita klik font colornya, kita pilih warna putih. Kemudian di sini kita aktifkan italiknya untuk membuat efek miring pada teksnya. Kita klik. Kemudian kita ketik nama. Ketiknya nama lengkap ya, Nak. Kemudian kita geser, ini bisa kita geser, kita klik di sini. Kemudian tahan, kita geser ke sini. Atau misalnya Anda ingin membuatnya di bagian sini. Nah, kemudian kita akan buat kelas ya, kelas. Kita tinggal mengcopy ini, kita klik ini, kemudian kita tekan lagi Ctrl D. Nah, kita geser. Nah, di sini kita klik di bagian akhir teksnya, kemudian Anda hapus. Buat di sini kelasnya 6 Ibnu Sina misalnya. Nah, tinggal Anda hapuskan nanti, klik di sini. Nah, geser dengan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Jika sudah pas, Anda klik di luar area ini. Nah, sekarang poster kita, poster sederhananya sudah selesai. Nanti kita akan ekspor ini menjadi gambar atau menjadi JPEG supaya nanti ini bisa misalnya bisa Anda upload di media sosial misalnya. Langkahnya yang pertama kita klik file, kemudian kita pilih export. Bapak klik ekspor. Kemudian di sini kita pilih change file type. Nah, di sini ada pilihannya. Nanti kita pilih di sini PNG. Nah, kita pilihnya PNG atau JPEG juga boleh. Ya, Bapak di sini pilihnya PNG. Bapak klik ini. Nah, kemudian kita klik Save As. Ini kan sudah diklik nih, dalam keadaan terklik. Ini juga sudah dalam keadaan terpilih. Kemudian kita klik Save As. Nah, nanti muncul seperti ini. Nanti Anda silahkan simpan di mana Anda menyimpan. Misalnya di bagian libraries ini. Klik di sini di libraries. Kemudian klik di bagian pictures misalnya. Di sini misalnya Anda akan menyimpannya. Kemudian di sini ada 2 folder. Nah, Anda simpan misalnya di bagian di sini di luar saja ya. Kemudian kita klik save. Kita klik save. Di sini judulnya presentation 1 kita ganti. Kita klik di sini. Nah, buat nama lengkap Ananda. Nah, kemudian di belakangnya ditambahkan PAS. Kemudian kita klik save. Nama dan kelas ya, Nak. Nama, kemudian PAS 6 Ibnu Sina misalnya. Kemudian kita klik save. Kemudian muncul seperti ini. Kita pilih just this one. Kita klik ini. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Kita akan coba simpan ini file. Anda boleh simpan ini sebagai file PowerPoint-nya. Kita klik file, kemudian kita pilih save. Nah, nanti muncul ini save as. Nah, Anda bisa klik browse. Kemudian di bagian dokumen tetap Anda simpan di sini boleh.
Filename-nya presentation, save as, type-nya PowerPoint. Kita klik save. Atau Anda ingin memindahkan ke pictures ini juga boleh. Kita klik di sini. Kemudian kita klik save. Nah, sekarang kita tutup. Dan sekarang kita akan membuka poster yang tadi sudah kita buat. Kita klik pada di sini di bagian file explorer-nya, atau Anda klik di tombol start, kemudian pilih komputer. Nah, nanti di sini Bapak akan klik di bagian pictures karena tadi kita menyimpannya di sini. Nah, ini muncul di sini. Ini yang PowerPoint-nya, kemudian ini ya gambarnya. Kita akan klik ini, klik 2 kali. Nah, jadi ini adalah poster sederhana yang kita buat tadi. Nah, nanti Ananda mengirimnya ke Bapak dalam bentuk ini ya, dalam bentuk gambar. Kita tutup ini dalam bentuk image ini ya, atau dalam bentuk PowerPoint-nya juga boleh, dua-duanya juga boleh dikirimkan ke Classroom ya nak. Cara mengirimnya, Ananda nanti tinggal melampirkan ini ke Classroom-nya ya, jadi dilampirkan ke Classroom-nya nanti jika sudah selesai, Ananda kirim di Classroom. Tugasnya boleh dibuat saat laptopnya tersedia, boleh minta bantuan kepada orang tua atau kakak di rumah jika mengalami kesulitan. Jadi dalam membuat posternya ini kita hanya menggunakan teks dan gambar shapes ya. Jadi kita tidak menggunakan gambar yang lain atau gambar yang kita cari di internet, kita tidak menggunakan itu. Jadi Ananda hanya tinggal mengatur teksnya, mengatur ukuran teksnya, kemudian mengatur warnanya, kemudian mengatur letaknya saja. Kalau masalah warnanya, nanti Ananda boleh gunakan warna yang menurut Ananda warnanya yang bagus ya. Kemudian kata-katanya nanti Ananda juga boleh ganti, cari misalnya apa kata-kata yang bagus ya, kata-kata Islami. Baiklah anak-anak Bapak siswa-siswi kelas 6, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas prakteknya dan buat sebaik mungkin, sebagus mungkin. Boleh diselesaikan, boleh dikerjakan besok, tidak harus hari ini ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.